mengajak berbincang dengan kalian semua terkait masalah program sekolah. Ya, Bapak ingin menggali dari kalian semua kira-kira program positif apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, baik murid maupun guru. Apa saja programnya? Ada yang mau memberikan usul? Program? Ya, di hari Jumat sebelum KBM ada apa? Muhadharah atau taklim Quran. Ya. Kemudian apa lagi? Hari Kamis apa? Kamsi. Ya, Kamsi atau Kamsi. Ada lagi? Ada lagi? Program yang perlu kita terapkan di sekolah. Bapak menggali dari kalian semua. Adakah usulan program apa yang kira-kira bisa dijalankan oleh kita semua selain daripada hari Jumat? Apa? Senam dari Jumat. Senam di hari Jumat. Berarti Jumat apa? Jumat sehat. Ya. Kemudian muhadharah di hari apa? Di hari Jumat. Jumat apa itu? Jumat berkah. Ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Oh. Ada? Ada? Nah, yang ingin kalian lakukan, yang paling urgen, yang paling ingin, kira-kira apa? Senam. Selain senam, apa lagi? Yang harus dilakukan? Kamsi. Oke. Robi, kira-kira apa programnya? Senam, kamsi atau muhadharah? Atau punya yang lain? Kamsi. Nadia, programnya yang mau diajukan kamsi. Siapa? Dila. Kamsi. Sisa. Kamsi. Angga. Muhadharah. Agung. Muhadharah. Udin. Muhadharah. Ada Dila. Senam. Oke, dari tadi yang diucapkan, coba Bapak ingin lihat yang kamsi. Ngaco yang tinggi, ngaco. Bapak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, turun. Terima kasih. Yang senam. Ngacung yang tinggi. Yang senam. Ada 7. Yang muhadharah. Ada 6. Oke, terus semua ya. Baik murid-murid. Yang kamsi ada 11. Ya. Kemudian yang senam ada 7, yang muhadharah ada 5. Ya. Baik murid-murid. Karena ini mayoritas adalah kamsi, ya, maka program yang akan Bapak fasilitasi terhadap kalian adalah program kamsi. Tetapi olahraga dan muhadharah juga tetap ada. Tapi yang Bapak prakarsai, yang Bapak pimpin gitu ya, adalah program kamsi. Nah, bagaimana murid-murid kalau kamsinya kita tambahkan jadi kamsi A, jadi kamsi A. Kalau kamsi itu apa? Kamis bersih. Nah, kalau kamis itu kamis bersih. Kalau kamsi A? Jadi kalau kamsi kita bisa maknai sebagai karya kerja bakti bersih sekolah. Jadi kerja bakti bersih sekolah, A-nya ambil, amalkan atau ambil peran, kemudian M-nya wujudkan, S-nya adalah sekolah sehat, kemudian I-nya adalah inovatif, dan A-nya adalah hijau.
itu kamsi. Ya, selain dilaksanakan hari Kamis, maka kamsi itu bisa kita definisikan sebagai kaedah kerja bakti sekolah. A-nya amalkan, M-nya wujudkan, S-nya sekolah sehat, kemudian I-nya inovasi, dan H-nya adalah hijau. Bagaimana kalau kita tambahkan dengan A, jadi kamsi A? Kalau kita tambahkan dengan A, jadi kamsi A, maka kerja bakti bersih sekolah, amalkan ambil peran, kemudian mewujudkan, kemudian sekolah sehat, I-nya inovasi, A-nya asri, dan H-nya hijau. Jadi kerja bakti bersih sekolah, amalkan ambil peran, mewujudkan sekolah sehat yang inovasi, asri, dan hijau. Bagaimana kalau kamsi itu kita lengkapi menjadi kamsi A? Apakah sepakat? Sepakat? Maka Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya. Nah, itu dilakukannya setiap hari Kamis. Berapa menit rencananya? Ya? Berapa menit? 50. Berapa menit? 6. Oke, berarti kamsi A-nya kita lakukan 60 menit. sebelum KBM di hari Kamis. Nah, oke, baik, murid-murid, Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengusulkan program untuk pembiasaan di sekolah kita. Kamsi A itu tidak hanya kebersihan ya, tapi kita harus mewujudkan sekolah yang asri dan hijau juga. Berarti selain kita menanam, selain kita membersihkan, kita juga ada kegiatan menanam, menghias sekolah dengan tumbuhan. Ya. Oke, nanti lebih jelasnya Bapak tuangkan dalam program. Ya, kemudian program tersebut nanti Bapak sampaikan kembali. Ya, itu dari Bapak. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Sekarang kalian melanjutkan kegiatan pembelajaran. Oke, kalau waktunya istirahat berarti kalian istirahat. Ya. Dari Bapak itu ya. Ya. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik ibu-ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk itu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rekan sejawat semuanya, izinkanlah di kesempatan pagi hari ini saya berbicara di hadapan semuanya sebagai tindak lanjut dari program pembiasaan ya atau budaya positif di sekolah yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan gitu ya, bahwa program budaya positif yang dikembangkan untuk kesempatan ini adalah program KAMSI ya, atau program KAMSIA. Nah, rekan-rekan semuanya, program tersebut merupakan salah satu program untuk pemenuhan karya saya di aksi nyata program Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024 ya. Nah, waktu saya menyampaikan kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa menyimak dan saya harapkan di akhir nanti memberikan umpan balik ya dari semuanya terkait yang saya sajikan. Langsung saja ya. Nah, di sini bahwa program KAMSIA itu bersumber dari murid, ya, dari peserta didik yang digali, dan kita sudah merapatkannya di beberapa hari yang lalu ya, di beberapa bulan yang lalu. Nah, ini saya memilih program KAMSIA dari banyak program sekolah yang ada. Ada yang tahu? Ibu semua apa itu KAMSIA? Kamis bersih. Oke. Bu Arum Kamis bersih, Bu Awat Kamis bersih, Bu Jenny sama Kamis bersih. Kemudian Bu Riyadni sama Kamis bersih. Kemudian Bu Bella sama Kamis bersih ya. Nah, jadi KAMSIA itu adalah Kamis bersih. Mengapa ada Kamis bersih? Nah, bagus sekali Bu Jenny ya. Yang lain? Ya, karena setiap hari Kamis melakukan bersih-bersih. Jadi KAMSI ini dikhususkan untuk hari Kamis ya. Jadi karena kegiatan bersih-bersih di sekolah dilaksanakan hari Kamis, maka kita menyepakati judulnya itu adalah KAMSIA. Nah, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, nama program KAMSIA yaitu Budaya Positif Warga Sekolah SMP Negeri 5 Satu Tertidur Bitung yang bersih, indah, rapi, sehat, aman, dan nyaman. Karena kalau sudah bersih kita harapannya nyaman gitu ya. Nah, KAMSIA merupakan akronim dari K-nya adalah kerja bakti bersih sekolah. Jadi kerja bakti bersih-bersih sekolah. A-nya adalah amalkan ambil peran. Jadi di sini peserta didik yang berperan. Kita hanya mengarahkan. Jadi bukan guru yang berperan, tapi murid yang berperan. Bagaimana seorang pemimpin murid mengarahkan teman-temannya untuk membersihkan, untuk membuat sekolah itu asri hijau gitu ya. Karena selain kebersihan, itu juga harus ada keindahan. Dengan cara membuat taman, membuat pot, atau menghias ruang sekolah itu dengan pot gantung gitu ya. Karena tujuannya selain bersih itu ada asri dan hijau. Nah, kemudian yang M-nya adalah mewujudkan, S-nya adalah sekolah sehat, kemudian I-nya adalah inovasi, kemudian A-nya adalah asri, dan A-nya adalah hijau.
Berarti Kamsiah itu merupakan kepanjangan dari kerja bakti bersih sekolah, amalkan ambil peran, mewujudkan sekolah sehat yang inovasi, asri dan hijau. Kalau hanya tidak ada, jadi cuma Kamsi, berarti aslinya tidak ada. Sementara kita juga harus membuat sekolah kita asri. Nah, lanjut ya. Kamsiah merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid. Ya, program Kamsiah lahir dari sebuah pemikiran akan pentingnya kebersihan yang diberikan ruang pada hari Kamis. Ya, Kamsiah merupakan program sekolah yang peduli terhadap kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Di antaranya membersihkan lingkungan sekolah dari sampah dan tumbuhan rumput yang hidup di sekelilingnya, serta menjaga keindahan sekolah dengan cara membuat taman dan tanaman hias. Nah, ini adalah budaya positif yang kita kembangkan dan alhamdulillahnya ini sudah kita kembangkan gitu ya. Maka saya terkuat lagi. Tujuannya apa Ibu? Nah, jadi tujuannya Bu Wawas bisa dibaca keras? Tujuan dari program Kamsiah adalah mewujudkan warga sekolah yang berbudaya, bersih, sehat, indah, rapi, kolaborasi, dan peduli terhadap lingkungan. Jadi tujuannya itu ya. Termasuk jenis apa Bu Arun? Jenis kegiatan di sekolah itu apakah ekstra, intra, atau co-curricular? Nah, jadi kegiatan Kamsiah itu termasuk kegiatan co-curricular. Mengapa co-curricular? Jadi sebelum KBM. Sebelum. Kalau ekstra berarti di luar KBM. Berapa menit? Ya, 60 menit. Jadi untuk Kamsiah ini kita lakukan 60 menit waktunya. Jadi 1 jam waktu normal sebelum KBM. Nah, rekan-rekan semua, profil pelajar dari Kamsiah yang ingin dikembangkan adalah ke-6-nya. Dari profil Pancasila yang ada, kebersihan tersebut dikembangkan di dalam 6 profil ya. Jadi kebersihan tersebut kita menanamkan beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan yang Maha Esa, karena bersih itu sebagian daripada iman. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global ya, jadi peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga, gotong royong, jadi sama-sama bekerja ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian mandiri, ya kita sedang mengajarkan kemandirian kepada murid, karena kita hanya mengarahkan gitu ya. Kemudian yang kelimanya adalah bernalar kritis ya. Contohnya gini, lingkungan kita kan kotor, siswa ingin tuh membersihkan, nah itu sudah bernalar kritis. Artinya peserta didik kita itu gerget itu terhadap yang kotor itu. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif ya, dengan potensi alam yang ada, dengan potensi lingkungan yang ada, tapi sekolah kita bisa indah kreatif. Jadi pelurunya ada. Kemudian karakteristik lingkungan pendukung ya. Karakteristiknya adalah yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nah, jadi yang pertama yang dikembangkannya adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh murid di sekolah. Jadi ada 3. Kemudian asetnya apa? Aset kekuatan yang dimiliki sekolah yang akan dimanfaatkan. Jadi ada 7 aset ya, ada 7 modal. Apa saja? Bu Mela? Modal manusia, Terus modal sosial, terus 3 modal lingkungan, terus 4 modal fisik, 5 modal politik, 6 modal agama budaya, 7 modal finansial. nah, oke. Bu Wawas, modal manusia itu seperti apa? Murid, guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah,
modal sosial. Kesepakatan kelas, interaksi dan kolaborasi antar warga. Oke, Bu Jenny, modal lingkungan. Taman sekolah, lingkungan sekolah, dan lingkungan Oke, Bu Riyani, modal fisik. tong sampah, tempat angkut sampah, TPA, alat kebersihan, sapu, lidi, cangkul, salib, korek, mesin rumput, dan lain-lain. Kemudian pot tanaman dan bibit tumbuhan atau palawija. Ya, itu modal fisik. Ada kan di kita ya? Ada. Kemudian modal politik, Bu Mera. Modal politik, kebijakan kepala sekolah, dan kerjasama dengan instansi kesehatan atau puskesmas dan instansi lingkungan hidup kabupaten pertanian yang ada di sekitar. Ya, jadi modal politik itu bekerja sama ya tentang kesehatan dan kebersihan itu. Kalau kita membutuhkan bibit, ya berarti kita kerjasamanya dengan pertanian. Kalau kita membutuhkan hidup sehat, dengan puskesmas. Oke, yang keenamnya adalah modal agama dan budaya, yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman. Perilaku hidup bersih mencerminkan dari hidup sehat. Kemudian modal finansialnya itu pemanfaatan barang bekas yang tadi kita kumpulkan, kita pungut, yang dari sampah itu kemudian kita kumpulkan, kita jual. Kalau memang punya jenis bisa, atau kita sulap dari sampah itu menjadi karangan bunga itu. Jadi sesuatu yang bernilai di daun. Kemudian kita bisa membuat menjadi pupuk kalau memang itu organik ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan pupuk kandang untuk tadi kalau kita menanam sereh, ya kita bisa mengajak kerjasama dengan murid mengambil pupuk dari kandang, kemudian kita taburkan di tanaman kita yang ditanam. Nah itu adalah modal. Perangkat perubahannya adalah dari Kamsia itu perangkat perubahannya meningkatkan kepedulian komunitas sekolah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan di sekolah. Kemudian program kegiatannya di sini ada 3 ya, ada voice, ada ownership. Voice merupakan suara murid, ya, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat tentang perencanaan dan pelaksanaan program Kamsia. Voice, siswa diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan atau peran dalam pelaksanaan program Kamsia. Misalkan hari ini Kamis ini Jaya dia yang memimpin, besok dia yang memimpin, begitu secara berulang gitu ya, secara bergantian. Ownershipnya, jadi terhadap kebersihan ini siswa merasa memiliki. Jadi endingnya antara ada guru dan tidak ada guru, kegiatan ini bisa berjalan karena mereka memiliki gitu. Kemudian di sini bisa diterapkan dalam bagja itu bahasa Sunda, bahagia gitu. Berarti kebersihan juga harus mewujudkan murid yang bahagia. Nah, tapi kalau di dalam pembelajaran, B-nya adalah buat pertanyaan, kemudian A-nya adalah ambil, kemudian G-nya gali mimpi, J-nya adalah jabatan, dan A-nya adalah atur eksekusi. B-nya buat pertanyaan, misalkan bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik untuk peduli terhadap kebersihan dan keindahan. Kemudian A-nya ambil keindahan. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Aktivitas menarik apa yang disukai peserta didik untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan. Kemudian B-nya adalah mimpi, apa yang peserta didik bayangkan tentang kenyamanan sekolah yang bersih dan indah. Kemudian D-nya jabatan rencana, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik pada kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian A-nya adalah atur eksekusi, aktivitas yang seperti apa yang dapat meningkatkan kepedulian peserta didik pada kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah itu sampai di sini ya. Aksi nyata terkait masalah Kamsia. Sebelum ke sesi berikutnya atau sebelum diakhiri, adakah yang masih diingat
diingat oleh rekan-rekan semua dari yang saya sampaikan? Atau bagaimana saya menyampaikannya? Jelas dan padat, jelas, singkat, padat. Ya, nggak kecepatan. Enggak. Ya, Bu Riani, saya menyampaikan bagaimana? Dalam penyampaiannya cukup jelas, cukup jelas. Kecepatan. Ya sih, cukup aja lah. Bu Riani, saya menyampaikan. Jelas, dia mudah dimengerti. Ya, Bu Aro. Cukup jelas untuk penyampaiannya dan untuk materinya juga menarik ya. Dari Bu Awan, penyampaian saya atau cepat atau kurang cepat itu? waktu yang terbatas ya Pak, karena sudah dewasa ya. Menurut saya sudah cukup baik dan apa ya? Ini kan inspirasi baru ya Pak, jadi sangat menarik dan bisa dilaksanakan. Ada lagi dari semuanya? Nah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengeluarkan suaranya juga ya terkait yang saya sampaikan. Kemudian dari awal sampai akhir yang saya sampaikan apa yang diingat? Sanksi A. Sanksi A termasuk kokurikuler yang ada di sekolah SMP. Ya betul, bahwa itu terdengar. Jadi kajian termasuk kegiatan kokurikuler. Ada lagi yang masih diingat? Ya, Siswa, guru, termasuk komite, kemudian bisa bersama tadi dengan pihak kemudian kesehatan ya. benar ya. Ya, jadi sifatnya adalah kolaborasi. Ya, sesama murid, sesama guru juga sesama pihak lain yang kedua. Nah, di sekolah yang ada hubungannya dengan kita. Ada lagi? Peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ada lagi? Mengajak siswa untuk menjaga lingkungan tetap bersih secara bergotong royong. Ya, betul sekali. Jadi mengajak seluruh siswa bekerja sama menjaga kebersihan. Ada lagi? Cukup ya. Nah, di dalam itunya, di dalam menyusun programnya, bukan hanya ini saja ya teman-teman. Setiap kita memiliki program, kita upayakan membuat program itu dengan tahapan bagja. Bagja itu kan bahasa Sundanya bahagia. Ya. Cuma kalau dalam bahasa Sundanya itu bagja. B-nya buat pertanyaan, jadi kita bertanya dulu apa sih kira-kira untuk melaksanakan itu. Kemudian A-nya ambil pelajaran setelah kita melakukan ini apa sih kira-kira dampaknya. Kemudian gali mimpi, kira-kira dari yang kita lakukan apa sih ke depannya gitu. Kemudian J-nya untuk mewujudkan itu apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian atur eksekusinya, kapan sih ini dimulainya gitu. Nah gitu. Kalau kita berpatokan kepada yang 5 ini, insya Allah teman-teman semua kegiatan kita itu berjalan. Nah sebagai penutup dari saya bahwa pembelajaran itu baik kok maupun intra maupun ekstra itu harus berpihak pada murid, harus berpusat pada murid. Jadi murid yang di depan, kita yang di belakang, tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah kita menjadi pembimbing, di belakang menjadi pendorong. Tapi di dalam pembelajaran murid itu yang di depan. Ya, semua kegiatan apapun, semua pembelajaran apapun. Ya. Jadi guru mah hanya membimbing. Ada kebersihan, kita mengajak, ayo membimbing. Kemudian di dalam kebersihan itu murid ada yang jadi pemimpin yang mengatur murid. Kita hanya itu. Kepada murid tersebut kita memberikan masukan saja bahwa kamu kurang tegas, bahwa ada yang kurang
kamu sudah baik. Seperti itu. Sebelum ditutup, adakah yang mau dipertanyakan? Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya ya untuk menyelenggarakan penyampaian materi ini. Ya, setelah kita tutup, ibu-ibu bisa melakukan aktivitasnya masing-masing. Itu saja dari saya. Kita tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gerak.